Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat jumpa kembali dengan Pak Nas di media Al-Faizna Channel dalam pembelajaran tematik tema 5 subtema 3 pembelajaran keempat, 5 dan 6. Baiklah, sebelum kita mulai seperti biasa kita akan berdoa sebelum belajar. Mari sama-sama kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti diberikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan wirausaha dan mengidentifikasi bagian-bagian formulir ujian. Banyak pelaku wirausaha muda Indonesia yang telah sukses. Mereka dapat meraih keuntungan tinggi setiap bulan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat. Keberhasilan tersebut tentu tidak diraih dengan mudah. Mereka memerlukan sikap pantang menyerah, kerja keras, dan disiplin. Untuk memulai suatu usaha, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apa sajakah itu? Dan apa saja faktor yang mempengaruhi maju atau tidaknya suatu usaha? Mari sama-sama kita mulai bahasan kita. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan wirausaha. Ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan suatu wirausaha. Ayo kita cari tahu tentang hal tersebut dengan membaca teks percakapan berikut ini. Nah, tentunya kalian sudah membaca teks tersebut di atas. Dari teks tersebut ada beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab. Yang pertama, bagaimana Paman Leo menghadapi rintangan yang menghambat usahanya? Yang kedua, apa faktor yang mendukung majunya usaha milik Paman Leo? Ketiga, apa sikap yang dimiliki Paman Leo sebagai seorang wirausahawan? Keempat, apakah Paman Leo bertanggung jawab terhadap para konsumennya? Nah, sekarang bayangkan dirimu menjadi seorang pelaku wirausaha. Apa manfaat usahamu bagi masyarakat sekitar? Apa saja sikap yang harus kamu miliki sebagai seorang wirausaha? Apa saja hal-hal yang harus kamu perhatikan ketika melakukan usaha? Bagaimana sikapmu terhadap usaha milik orang lain yang sama denganmu?
Silakan kalian tuliskan jawaban kalian pada lembar di buku paket kalian halaman 90. Di situ ada kolom yang harus kalian isi. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian formulir ujian. Salah satu sikap yang diperlukan ketika berwirausaha adalah mau bekerja keras. Sikap bekerja keras juga perlu diterapkan dalam hal belajar. Dengan bekerja keras, kamu akan memperoleh hasil yang maksimal, misalnya hasil berupa nilai tinggi dalam ujian akhir. Ketika melakukan ujian, terdapat formulir yang harus diisi. Sebelumnya, kamu telah mempelajari formulir pendaftaran, pengiriman, dan saran. Kali ini, kamu akan mempelajari formulir ujian. Sesuai namanya, formulir ujian berfungsi untuk memberi informasi mengenai peserta ujian dan jawaban ujian. Coba perhatikan gambar pada berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh formulir berupa lembar jawaban komputer atau LJK. Formulir tersebut dibuat menggunakan komputer dan hasilnya nanti akan diperiksa menggunakan alat pemindai atau scanner dan komputer. Anak-anak sekalian, kita berlanjut ke pembelajaran 5, yaitu kita belajar membuat buklet dan mendiskusikan kebijakan pemerintah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan suatu wirausaha. Salah satunya adalah promosi yang dilakukan pemilik usaha. Promosi dapat dilakukan menggunakan reklame seperti iklan, poster, brosur, atau banner. Promosi dilakukan agar suatu produk dikenal secara luas oleh para calon pengguna produk. Amatilah contoh media promosi pada gambar ini. Jika suatu produk dikenal secara luas, diharapkan penjualan juga akan meningkat. Jika kamu memiliki suatu usaha, jenis apa promosi yang akan kamu lakukan untuk memperkenalkan produkmu? Mengapa kamu memilih jenis promosi tersebut? Jawabannya, kita akan yang pertama membuat buklet. Promosi suatu barang juga dapat dilakukan dengan menyebarkan benda seperti pada gambar di samping ini. Pernahkah kamu melihat benda seperti pada gambar tersebut? Apa yang telah kamu ketahui mengenai benda itu? Apa yang ingin kamu ketahui mengenai benda itu? Gambar tersebut adalah buklet. Buklet adalah buku kecil yang berisi informasi tentang sesuatu. Dalam wirausaha, buklet dapat berisi informasi atau penjelasan tentang suatu produk. Buklet dilengkapi keterangan produk, gambar atau foto produk, dan kadangkala harga produk tersebut. Buklet biasanya terdiri atas sampul, daftar isi, serta isi. Ayo kita belajar membuat buklet. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita tahu dan belajar membuat buklet, mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mendiskusikan kebijakan pemerintah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Selain buklet, promosi suatu produk, barang, atau jasa juga dilakukan menggunakan banyak media lainnya.
Suatu produk perlu dipromosikan agar lebih dikenal oleh masyarakat dan dapat bersaing dengan produk lainnya. Sebagai contoh, produk buatan Indonesia banyak dipromosikan agar dapat bersaing di dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau EMEA. Kamu sudah mempelajari mengenai MEA dan pengaruhnya pada ketenagakerjaan Indonesia di pembelajaran sebelumnya. MEA memberi banyak manfaat bagi pelaku usaha Indonesia, antara lain seperti berikut ini. Bacalah buku paket kalian, buku tema 5 halaman 95, di mana dengan adanya MEA banyak memberi manfaat bagi pelaku usaha di Indonesia. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke pembelajaran 6, yaitu mempraktikkan cara mengisi formulir ujian dan menjelaskan pentingnya kerjasama untuk kemajuan wirausaha. Untuk menjadi seorang wirausahawan, kita perlu memiliki sikap mau bekerja keras dan pantang menyerah. Selain itu, seorang pelaku wirausaha juga perlu memiliki sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Sikap-sikap tersebut juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutmu, bagaimana sikap-sikap tersebut dapat mempengaruhi prestasimu di sekolah? Baik, kita mulai bahasan yang pertama, yaitu mempraktikkan cara mengisi formulir ujian. Prestasi siswa di sekolah dapat diukur dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan ujian. Sebelum ujian, biasanya siswa akan diberikan lembar jawaban untuk menjawab pertanyaan ujian. Nah, lembar jawaban tersebut berupa formulir. Oleh sebab itu, lembar jawaban tersebut seringkali disebut dengan formulir ujian. Nah, informasi yang diminta pada formulir ujian sedikit berbeda dengan informasi yang diminta pada formulir jenis lainnya. Pada formulir ujian, informasi yang diminta oleh pembuat formulir antara lain identitas peserta ujian yang meliputi nama, tanggal lahir, nomor peserta, serta tanda tangan. Seiring berkembangnya teknologi, pembuatan formulir pun turut berkembang, termasuk formulir ujian. Pemanfaatan teknologi tersebut juga berdampak pada sistem pengisian formulir. Oleh sebab itu, untuk memperkenalkan sistem pengisian formulir yang baru serta mempermudah pengisi formulir saat mengisinya, disajikanlah panduan pengisian formulir. Sekarang amati panduan atau petunjuk pengisian formulir ujian berikut. Setelah kalian mengetahui petunjuknya dan mengamati cara pengisian formulir, kita lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu menjelaskan pentingnya kerjasama untuk kemajuan wirausaha. Seorang pelaku wirausaha perlu memiliki sikap mau bekerja keras, pantang menyerah, percaya diri, dan bertanggung jawab. Selain itu, masih banyak faktor lain yang menentukan kesuksesan suatu wirausaha. Salah satunya adalah kerjasama. Kerjasama dapat terjalin antara pemilik wirausaha dengan karyawan wirausaha tersebut. Kerjasama juga dapat terjalin antara beberapa orang yang mengelola satu wirausaha secara bersama-sama. Dalam mengelola usaha tersebut, para pemilik harus bekerja sama untuk mengembangkan usaha agar maju. Dengan bekerja sama,
para pemilik akan semakin mudah dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Mereka dapat berbagi tugas. Contohnya pada wirausaha Paman Leo yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Silakan kalian baca kembali hal-hal apa saja yang telah dilakukan dan apa saja yang harus dilakukan oleh Paman Leo dan keluarganya. Nah, anak-anak sekalian, Pak Nas kira cukup pembelajaran kita pada kali ini, pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Selebihnya kalian akan menghadapi penilaian harian tema 5 pada pekan berikutnya. Pak Nas berharap kalian bisa mempelajarinya dari tema 5 ini, dari subtema 1, 2, dan 3, agar kalian tidak kesulitan dalam mengisi soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru pada PH 5 nanti. Sebelum Pak Nas akhiri, seperti biasa Pak Nas berpesan, jaga kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan jaga jarak agar terhindar dari COVID-19. Anak-anak sekalian, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Faizna Channel.